mengerjakan rangkaian papan skor pada Proteus. Kelompok kami menggunakan 7 segmen katoda, IC 4026, resistor, kapasitor, button reset, dan button input. Pertama, button reset sebelah kiri atau positif dihubungkan ke sumber. Kedua, button reset sebelah kanan atau negatif dihubungkan ke kedua IC nomor 8 lalu dihubungkan ke resistor 3. Button input sebelah kiri diparalel ke R1 dan dihubungkan ke sumber dan ke pin nomor 7. Lalu diparalel ke IC pin nomor 1. Button input sebelah kanan dihubungkan ke pin nomor 2 dan ground lalu dihubungkan ke resistor nomor 3. Pada pin IC 4026, pin A, B, C, D, E, F, G dihubungkan ke 7 segmen dan ground. Pada rangkaian ini sama seperti rangkaian yang ini. Fungsi IC 4026 untuk menghasilkan output dari desimal 0 sampai 9. Fungsi kapasitor untuk delay saat penambahan angka seperti berikut. Sekian, terima kasih. Pada video kali ini saya Adam Sulistyo NPM 106 ingin menjelaskan layout PCB yang sudah kelompok kami buat. Jadi pada layout PCB saya kali ini nantinya dalam pencetakan layout ini ke PCB saya menggunakan PCB dengan panjang 20 cm dan lebar 10 cm yang dimana nantinya konsep saya itu adalah dalam satu rangkaian ini saya akan mencetak satu rangkaian ini di sebelah kiri dan sebelahnya masih ada sisa, yaitu saya akan mencetak lagi satu rangkaian yang sama. Jadi bisa dibilang rangkaian yang sama dicetak secara 2 kali. Fungsinya yaitu agar mempermudah dalam pengkoneksian antar jalur. Karena jika tidak dilakukan dengan metode seperti itu, maka jalur di belakang ini akan banyak sekali jumper untuk menyambungkan dari pin 1 ke pin yang lain. Itu tujuan saya membuat PCB seperti itu. Dan komponen-komponen yang digunakan dalam layout kali ini atau rangkaian kali ini yaitu ada 2 buah 7 segmen bertipe katoda dan ada 2 buah IC 4026 dan ada 2 buah tentunya soket 16 pin untuk memasang IC-nya dan ada 2 buah push button tactile yang dimana yang pertama untuk fungsi counternya untuk menambahkan angkanya dan yang kedua untuk mereset angkanya. Dan juga ada 2 buah resistor yang dimana resistor tersebut salah satunya bernilai 30.000 ohm dan satunya lagi bernilai 10.000 ohm. Dan juga ada kapasitor, saya menggunakan kapasitor Elco dengan nilai kapasitansi yaitu sebesar 10 mikrofarad. Dan juga ada terminal block yang dimana fungsinya adalah untuk jalur input daya dari power supply atau adaptor DC. Di sini adaptor yang saya gunakan adalah adaptor 9 volt DC. Oke, selanjutnya yaitu dalam layout PCB yang sudah saya buat ini memang tidak semua jalur itu dicetak. Ada beberapa pin yang belum terkoneksi. Di sini ada 1, 2, dan 3 pin yang belum terkoneksi. Jadi pin-pin tersebut nantinya
saya koneksikan menggunakan kabel, bisa kabel jumper atau kabel yang biasa, kabel serabut biasa. Dari pin ini, pin 15 ke pin 15, yang dimana pin 15 ini berfungsi sebagai reset, dan connect lagi ke kaki resistor. Selanjutnya, dalam layout saya kali ini, yaitu tadi pertama saya sudah jelaskan menggunakan PCB 20x10, nantinya akan saya cetak 2 kali, dan dalam rangkaian saya kali ini, yaitu dari kapasitor ini, ada penambahan kapasitor ini, yaitu dia berfungsi sebagai penyaring tegangannya. Jadi jika tidak ada kapasitor, maka saat tombol yang ini ditekan, tombol untuk up counternya ditekan, maka yang tertampil di segmen itu akan terjadi jumping atau lonjakan atau kenaikan angka yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Contoh, ketika saya tekan push button yang ini, dia akan segmen akan melakukan up counter. Dia akan angkanya nambah, bukan satu angka saja, melainkan bisa 2, 3, 4, 5 angka, dan ya tidak stabil lah. Maka dengan ditambahkan kapasitor ini, saat push button ini ditekan, maka lebih terlihat stabil. Bahkan jumping tersebut di beberapa rangkaian teman-teman saya itu sudah normal dan tidak ada jumping sama sekali. Dan juga penambahan resistor ini adalah yang terhubung ke pin reset atau pin 15 dari kaki IC 4026, yaitu untuk agar si push button taktil yang fungsi untuk reset ini agar bekerja lebih stabil dengan adanya resistor. Karena jika tidak ada resistor itu, saya menemui kendala resistornya push buttonnya tersebut ketika ditekan, bukan dia mereset, bahkan malah terjadi rangkaian itu mati. Mungkin itu salah nyambungnya saja, tetapi ketika ditambahkan resistor itu, fungsi resetnya itu lebih bekerja dengan baik, tidak seperti sebelumnya. Mungkin nanti di akhir video akan ditunjukkan. Mungkin dari saya itu saja penjelasan tentang layout PCB yang sudah saya buat. Terima kasih.